Karena Allah mau bawa ke surga, hanya Allah berfirman, karena begitu besar cinta Allah kasih Allah, maka Allah menjelma jadi manusia dalam diri Isa atau Yesus dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib, darah tercurah. Darah Allah Yesus ini dapat membersihkan semua dosa kita, saya percaya. Allah bilang Yesus itu bukan nabi. Yesus adalah Allah, kata Allah. Tapi iblis setan bohongin manusia. Iblis setan bilang Yesus itu bukan Allah, dia cuma nabi. Apa tujuan setan bohongin manusia? Ya supaya manusia dilempar ke neraka. Karena neraka juga adalah tempat orang-orang yang percaya kepada dusta atau kebohongan iblis setan. Iblis setan aja tahu banget Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Makanya selamat yang pokoknya kesimpulannya gini, semua yang Allah bilang dosa, iblis setan pasti bilang nggak dosa. Semua yang Allah bilang benar, iblis setan pasti bilang nggak benar. Contoh yang nyata banget, Allah bilang satu suami buat satu istri, kecuali udah meninggal, boleh menikah lagi, tidak jangan berzina oleh Allah. Buktinya Allah ciptakan Nabi Adam cuma satu, Siti Hawa cuma satu. Tapi iblis setan bisikin manusia sampai setingkat Nabi pun percaya pada dustanya. Iblis setan bilang apa? Nggak apa-apa satu laki-laki istrinya lebih dari satu, nggak apa-apa satu perempuan suami lebih dari satu, nggak apa-apa kayak cerai. Allah sangat membenci juga perceraian, apapun alasannya loh mas. Kenapa? Karena yang berhak menceraikan cuma Allah. Dan kalau Allah menceraikan pasti dengan maut kematian, bukan dengan cara manusia yang jahat di mata Allah mas. Contoh sebelum saya menikah, saya hanya boleh menikah lagi dengan orang yang sama-sama cerai mati. Itu yang bujangan sekalian. Kalau saya nikah sama orang yang saya hidup, atau yang masih punya istri, atau yang baru menang istrinya, atau yang pegang surat cerai, atau yang pegang surat izin pernikahan dari istrinya, sama aja saya dicintai atau menjinakkan dia, kata Allah. Loh kok dianggap berzina sama Allah? Kan kalau kata manusia mah udah sah itu, udah sah menurut hukum negara, udah sah menurut hukum agama. Tapi apa gunanya kalau Allah bilang belum sah? Tapi kenapa sih Allah bilang belum sah dan itu hukumnya haram, dosa? Karena dia bukan berasal dari dunia ini, bukan berasal dari hubungan suami istri mas, tapi berasal dari surga, berasal dari Allah. Makanya disebut anak Allah, berasal dari Allah. Jadi Allah berkata, Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia demi keselamatan kita. Dan Allah pastiin, Allah jamin, yang percaya Allah Yesus dan Yesus pasti diselamatkan, nggak mungkin kan? Saya pernah tanya, Tuhan, Nabi Muhammad masuk surga atau neraka? Ya, dan saya dapat jawabannya. Kenapa? Kenapa dia masuk neraka? Karena dia penyesat, ketahui. Orang aku perintahkan satu suami satu istri, dia ajarin makan dia sendiri. Kalau aku mau tanahnya, sehingga diikuti sama umat. Itu Allah yang maha benar ya. Jadi Allah itu hidup mas, dia bukan patung. Dia ngomong kebenarannya, ngomong tentang dusta iblis setan, supaya kita terkena iblis setan ngomong, supaya pada waktu hari kiamat, waktu Yesus datang di atas awan bersama para malaikat, kita bisa berseru Tuhan Yesus dan dia akan langsung selamatkan kita mas. Namanya keluputan diangkat, diubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, waktu lihat Tuhan Yesus nanti datang di hari kiamat mas, melongo mereka. Lalu mereka berkata, oh ternyata Yesus adalah Allah ya. Dan Yesus tolak, udah terlambat, kata Allah. Karena pada waktu dia datang nanti, dia datang bukan lagi sebagai juru selamat mas, tapi sebagai hakim yang akan menentukan orang apakah ke surga selamanya atau ke neraka selama-lamanya. Makanya kalau mau percaya Tuhan Yesus, mau selamat ya dari sekarang, jangan tunggu nanti. Dan ditambah kita nggak tahu umur kita, hari ini kita masih ngomong-ngomong ya, masih kerja, nggak tahu besok-besok 1 jam mungkin bisa meninggal, sebulan kemudian kita mungkin bisa meninggal ya nggak? Nabi Daud alaihissalam berkata apa? Jarak kita dengan maut itu cuma sejengkal mas, cuma 1 kali langkah mas. Wow, betapa dekatnya kita dengan maut. Kalau tanpa Allah menolong kita, pasti
kita jadi bulan-bulanan di setan, Mas. Yang masuk tol ya, Bu ya? Masuk soalnya. Kalau Mas mau sholat tahajud tengah malam, monggo. Karena ini juga perintah Allah. Udah banyak, Mas. Jadi saya nggak mau kosong. Sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Contoh pengajar yang lucu banget. Jadi ini dari muslim sendiri, dia bilang gini, cewek. Dia bilang, kenapa saya masuk Kristen? Karena saya merasa aneh dengan pengajaran Islam yang berkata apa? Kalau suami saya meninggal, ini ya kan, nanti di surga ketemu 70 bidadari apa ya? Termasuk saya. Aduh, saya enggak. Itu ya, Islam pasti bilang gitu kan. Itu berarti mata hati sudah diterangi oleh Allah tuh, Mas. Makanya jadi menyadari pengajaran sesat itu. Masa ada pesta seks di sorga? Gila nggak? Gila banget. Meninggal. Setelah mimpi yang kedua, itu saya langsung to the point tanya Tuhan Yesus always. Saya bilang, oke Tuhan, kalau begitu, kapan dia meninggal? Wih, dengan jelas Allah berkata, tidak lewat tahun ini. Benar Mas, 10 Desember, belum lewat tahun 2009. Kenapa apa yang firmankan Allah, Mas? Yes. Ini juga waktu papaku mau meninggal. Benar-benar mimpi meninggal, jadi aku nggak tanya lagi sama Tuhan Yesus karena aku udah tahu. Jadi kalau kita jadi sahabatnya Allah, Mas, itu Allah akan ngomong terus terang, Mas, nggak pakai perumpamaan lagi gitu, nggak pakai peribahasa lagi, nggak. Tapi ya itu mimpinya, ya itu juga terjadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kalian sudah lihat ya, bagaimana para misionaris itu menggunakan segala cara, teman-teman. Segala cara mereka lakukan. Dari melakukan indomisasi, memberikan bantuan, mengiming-imingi ya, pekerjaan, kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Termasuk begitu gerilya mengajarkan ajaran agamanya sambil menjelekkan agama Islam. Ini yang kurang baik. Kalau Anda mau nawarkan hadiah, bonus ya, indomisasi dan sebagainya, itu kita masih ya sudahlah. Ya sudahlah gitu kan. Yang Anda langgar hanya sekedar hukum mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut agama Anda. Tetapi kalau Anda sudah menjelek-jelekkan agama orang lain, sudah membawa-bawa agama yang lain, itu Anda sudah melanggar juga. Pasal apa? Penistaan agama. Udah berlapis-lapis ini. Udah berlapis-lapis pasal yang dilanggar oleh misionaris ini. Dan memang mereka dari dulu sudah tahu gitu. Sudah tahu bahwa yang mereka lakukan ini pelanggaran hukum. Tetapi kenapa? Kenapa terus dipaksakan? Terus dilakukan? Ya karena memang mereka dibayar untuk itu. Orang-orang ini punya misi agar Islam menjadi minoritas di Indonesia. Sudah dari zaman dulu, mimpi mereka teman-teman. Dari Indonesia belum ada. Ya, dari kita itu belum merdeka. Masih dijajah oleh Belanda. Itu mereka sudah punya mimpi bagaimana Islam menjadi minoritas. Mereka pingin Indonesia menjadi negara oten. Negara yang mayoritas oten. Karena jumlah penduduk kita besar, dan rakyat kita, ya mohon maaf, masih mirip dengan Afrika. Masih percaya dengan mistik-mistik. Masih gampang untuk dikibulin sama mereka. Itu target mereka, teman-teman. Target mereka. Dan kita bisa lihat upaya-upaya itu. Kita lihat beberapa daerah yang non-muslim ya. Itu, aduh, mohon maaf. Mohon maaf, kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh. Afrika, teman-teman. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka? Bahkan dibilang ya, ini bukan saya ya, bukan saya ngomong, tapi kalian bisa cek. Yang memperkenalkan dan memanusiakan manusia, itu baru Islam. Baru Islam, teman-teman. Baru sejak Islam masuklah, mereka tahu harus membersihkan diri, ya, harus menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kalau dulu dibiarkan. Pendidikan pun nggak diperhatikan. Yang ada cuma dikerok hasil buminya. Diambil milik mereka. Itu yang ngomong bukan dari kalangan muslim, teman-teman. Dari Pastor Joshua Teu juga mempertanyakan apa yang sudah dilakukan. Apa kontribusi gereja kekristenan selama ini untuk Papua.
dipertanyakan. Kalian bisa lihat upaya-upaya mereka ini. Ngeri. Ya, ngeri. Dan alhamdulillah, dengan kita suguhkan video-video ini, membuka mata saudara-saudara muslim kita di luar sana agar tahu siapa yang kita hadapi, bagaimana modus-modus, trik mereka. Ini kita tampilkan terus. Dan kita bukan channel Polikardus yang asal ngomong, yang asal fitnah, enggak. Kita ngomong by data. Kalian bisa lihat sendiri. Dia bukan hanya menyampaikan tentang kekristenan, tapi menjelek-jelekkan Islam. Nabi kita dihujat. Ya, dikatakan yang mengajarkan istri lebih dari satu itu dari setan. Padahal yang mengajarkan istri satu itu dari pagan. Yang pertama sekali mengajarkan bahwa istri itu satu, itu Romawi. Romawi, pagan coy. Ya. Kalau ajaran para nabi terdahulu, itu poligami. Silakan dicek. Abraham, Salomo, Daud. Ya. Berapa istrinya? Nabi Musa alaihissalam. Berapa istrinya? Bahkan, ya, kalau tidak ada poligami, teman-teman kita sebelah ini nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Coba lihat silsilahnya. Silsilah dari Bunda Maria. Itu dari hasil poligami keluarganya. Bayangkan kalau dulu Daud tidak poligami. Nggak ada mereka. Kalau Abraham, ya, itu tidak poligami. Nggak ada mereka. Yakub, ya, tidak poligami. Nggak ada. Itulah saya bilang malulah. Malulah mereka ini harusnya, malu. Tapi nggak apa-apa lah, berkat kelakuan mereka ini makin banyak orang yang mendapatkan kebenaran, ya, menemukan hidayah setelah melihat bahwa wah ternyata upaya mereka ini hanya pepesan kosong dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi dengan saudara kita Stefanus Immanuel ini. Stefanus Immanuel akhirnya mengucapkan syahadat setelah bosan, setelah tahu bahwa ajarannya itu hanyalah buatan manusia belaka. Bagaimana kisah perjalanan dari Stefanus ini sehingga bisa mendapatkan hidayah, ya? Ini nggak tanggung-tanggung nih, Stefanus Immanuel. Malah ini anak yang ini ya ditakdirkan teman-teman. Karena pesan dari malaikat itu kalau kita baca di Bible saudara-saudara kita, itu kan anaknya harus dikasih nama Immanuel. Tapi ini dikasih nama Yesus, bukan Immanuel. Ini gimana sih? Nah, yang Immanuel malah saudara kita nih, Stefanus Immanuel. Ini anak yang di ini ya, dijanjikan mungkin. Mesias. Ya, Mesiasnya kayak Immanuel gitu. Oke lah, kita coba dengarkan dulu perjalanannya. Nanti baru kita tanggapi ya. Selamat menyaksikan. Orang tua jadi posisi itu kan sekarang lagi masa kritis ya. Jadi hubungan keluarga itu lagi ancur-ancurnya. Suami istri, maksudnya ya, papa mama. Papa mama. Oke, terus? Lagi di masa mana mama mau cerai, tapi papa ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, nggak bisa. Mau bilang iya juga nggak bisa, mau bilang enggak juga nggak bisa gitu. Jadi saya udah cerita sedikit gitu mengenai mau masuk Islam. Gitu. Ke mama? Ke papa. Papa. Kalau mama itu dia tipe orang cuek, kayak lu mau apa cerah lu. Kalau papa itu lebih ke orangnya religius. Kan Kristen dia. Stefanus ini Protestan atau Katolik? Protestan. Iya, jadi kalau cerita lebih ke ayah gitu, karena emang mama dari dulu emang juga tertutup sih orangnya. Tapi masih tinggal serumah? Enggak, saya ngekos. Enggak, maksudnya tapi papa sama mama? Enggak, udah pisah. Oh, udah pisah. Udah pisah dari 4 atau 5 tahun yang lalu sih. Gitu. Terus reaksi papanya gimana? Kayak sebenarnya masih menolak ya, masih kayak menahan juga, kayak apa sih harus pindah agama gitu. Tapi nggak tegas-tegas melarang kan? Enggak, sebenarnya kan hidup itu ada pilihan. Dia selalu menekankan hidup itu ada pilihan. Ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Seperti itu. Itu yang selalu ditekankan. Jadi ya apapun yang diambil, jalan yang kamu ambil, konsekuensinya kamu yang tanggung sendiri ke depannya. Ya kan hidup saya. Ya berarti apapun yang terjadi ke depannya ya saya yang tanggung sendiri. Gitu. Seperti itu. Itu yang ditekankan orang tua. Udah siap, Rik? Oh, udah rekam. Ayolah kalau gitu langsung syahadat aja. Syahadat di sini deh.
Farah jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita gali lagi ya. Nggak ada Faris ya. Ngobrol aja gitu. Karena ada juga orang nonton video orang ngobrol begini, alhamdulillah jadi berani. Iya, yang tadinya nggak berani jadi berani. Maksudnya berani ngambil keputusan, berani bagaimana ngadepin orang tua. Kadang-kadang orang mau ngambil keputusan masuk Islam, tapi karena orang tua mereka jadi mundur. Banyak yang DM saya, ada yang perempuan, ada yang laki, sudah yakin dengan Islam, tapi belum berani syahadat karena orang tua. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Tuh. Saya cuma bilang gini, kalau kamu udah yakin dengan Islam, kamu syahadat sendiri aja. Di kamar nggak apa-apa, saya bilang. Nggak ada yang harus menyaksikan. Kamu bersyahadat sendiri dan kamu berusaha belajar Islam, kamu jalanin sholatnya secara sembunyi-sembunyi dulu, nggak apa-apa. Jangan sampai kamu nanti mati belum syahadat, belum sholat, sayang gitu loh. Mendingan kita tetap syahadat, tidak perlu ada saksi. Nah, kalau nanti butuh bantuan apa, baru ngomong saya. Misalnya mau urus surat apa butuh sertifikat, saya kirim. Yang penting saya dapat video kamu syahadat udah cukup. Ada yang begitu. Bahkan ada yang dari Kudus datang ke sini, para perempuan baru lulus kuliah kalau nggak salah, datang ke sini cuman mau syahadat, habis itu mau pulang lagi. Saya bilang gini, kamu kalau mau syahadat ngapain jauh-jauh dari Kudus ke sini ya? Kan emang di sana nggak ada masjid, kan ada masjid besar-besar di sana kan. Kok kota Kudus itu kota kecil katanya. Saya mau syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu. Menghindari orang tua. Menghindari orang tua. Jadi jauh-jauh ke sini naik kereta, cuman mau syahadat, habis itu pulang lagi. Terus pas dia lagi syahadat nih, ada teman kantor saya, pas datang ke sini lagi bawa istrinya orang Kudus, kenal sama situ anak. Kamu anaknya si ini ya? Iya bener, waduh, katanya. Tolong ya, katanya jangan kasih tahu orang tua saya gitu. Pas banget. Sampai begitu. Ya teman saya mah iya pokoknya tenang aja lah gitu, kita pasti bantu. Nah, istrinya teman saya itu juga udah mualaf, udah masuk Islam di sini. Ada juga laki-laki seumuran Stefanus, naik pesawat terbang dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Naik pesawat terbang, turun di Cengkareng, dari Cengkareng naik bus ke sini 3 jam katanya, muter-muter katanya, sampai di sini nunggu saya 2 jam. Setelah ketemu, ngobrol, syahadat, setengah jam langsung syahadat. Habis dari sini, pulang lagi ke Cengkareng, langsung pulang ke Pematang Siantar. Sama persis sama cewek itu Kudus. Saya bilang, ngapain jauh-jauh ke sini dari sana? Cuma syahadat doang. Kok sama, kok Pematang Siantar kota kecil, saya nggak berani syahadat di sono. Pasti orang tua saya tahu. Nah itu. Ternyata orang tua sih. Orang tua? Iya. Orang tua masih masih bilang ada agama orang tua gitu kan. Ya, betul. Ya kan? Itu orang tua. Udah. Sini, apa namanya? Stefanus duduk sini. Oh iya. Titip tas. Taruh situ aja nggak apa-apa. Di mana? Farah mau duduk sini boleh. Nih duduk sini, kursi sini. Saya senang. Belakangan ini banyak yang masuk Islam tuh dari anak-anak muda. Wah, senang. Karena ya maksudnya gimana ya, zaman informasi ya sekarang kan udah banyak ya, istilahnya mudah lah dapat informasi lah. Jadi kaum Gen Z juga banyak masuk Islam, milenial juga masuk Islam. Farah nanti harus daftar untuk belajar Iqra ya. Kita kirim gurunya ke rumah. Jangan sampai nggak lulus aja kata kisasinya. 2 kali. 12 kali pertemuan langsung bisa ngaji mah, aduh kok berat kok. 12 kali. Kita kan 2 kali seminggu. Berarti kan sebulan 8 kali. Iya kan? Oh, enggak, maksudnya saya yang kemarin itu. Oh, yang kemarin. 12 kali pertemuan langsung harus 12 ya. Sebenarnya 12. Enggak ada metode sekarang yang baru untuk orang-orang yang tidak pernah melihat huruf Arab.
Oke. Untuk orang-orang yang tidak pernah lihat atau tahu huruf Arab, itu dengan metode baru itu belajar kira-kira 2 jam tuh bisa baca Quran. Bisa, walaupun terbata-bata ya. Nah, tapi bisa baca Quran. Tapi itu metodenya, saya kemarin lagi minta sama siapa ya? Cinta Quran Foundation kalau salah. Nantilah, kita juga mau minta sistemnya. Untuk orang-orang yang belum pernah tahu bahasa apa huruf hijaiyah itu. Ini siapa namanya, Mbak? Vidya. Udah bisa baca Quran kan? Ajarin nanti ya. Jadi nanti Farah sama Stefanus tentuin hari apa dalam seminggu 2 kali. 2 kali dalam seminggu ya. 90 menit sekali datang gurunya. Jadi kita kirim guru privat nanti ke rumah. Oke. Ya. Dari 0 aja, mendingan Farah mending mulai dari 0 aja. Kita kasih jatah 3 bulan. 3 bulan nanti kita evaluasi. Kalau pinter, bagus, kita terusin. Udah Stefanus, Immanuel lagi. Iya. Namanya sudah Mantap namanya ya. Ini cuma kurang Yesus Kristusnya aja di sini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini di hadapan saya sekarang ada seorang pemuda bernama Stefanus Immanuel ya. Bawa KTP-nya. oh, Pinjam KTP-nya. Stefanus Immanuel, oke. KTP-nya KTP DKI Jakarta ya. DKI Jakarta. Agama sebelumnya Kristen, betul ya? Nggak usah ngeliat KTP juga, ngeliat mukanya udah tahu. Iya. Alhamdulillah, Stefanus datang ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta menyatakan ingin memeluk agama Islam. Betul ya? Ada beberapa pertanyaan nanti sebelum kita melakukan prosesi syahadat. Yang pertama, apakah Stefanus ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kedua, orang tua kan masih ada tadi ya, Iya. kita setelah cerita. Orang tua nanti kalau misalnya menentang, melarang, dan segala macam, Stefanus nanti berhak menjawab atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Iya. Ya, tidak boleh meninggikan suara kepada orang tua dengan keras atau bagaimana ya. Oke, Pak. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dilakukan ya. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Yang jika mampu cuman hajinya doang ya. Oke. Bukan sholat dan puasanya ya. Itu kewajiban. Kalau sholat, zakat, puasa wajib. Oke. Baik, apakah Stefanus berjanji untuk melakukan syariat tersebut? Saya berjanji. Alhamdulillah. Baik. Karena apa namanya? Ini sertifikatnya sudah disiapkan. Nanti Stefanus tinggal baca ya. Yang dibaca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai di sini surat Al-Imran. Kemudian dengan ini saya nama ya. Setelah nama langsung ke sini aja agama sebelumnya. Ya, yang ini nggak usah dibacain. Habis itu langsung agama sebelumnya Kristen, kemudian ini sampai di 2 kalimat syahadat. Ya, sampai sini baru kita saya tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah pernah sebelumnya ya. Sudah pernah. Sudah tahu artinya? Sedikit. Oke, nanti kita apa namanya? Gini, jadi kalau dalam bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu. Oke. Tapi dengan 2 kalimat itu, apakah Stefanus sudah menerima dalam hati? Ya, sudah ikhlas ya berikrar gitu? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tolong dibacain mulai dari sini ya. Oke, baik. Silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama dalam kurung yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran
Ali Imran. Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Stefanus Immanuel, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan. Ya, Stefanus ikuti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, selamat ya buat Stefanus. Alhamdulillah sekarang sudah sah menjadi muslim. Oke. Saya izin peluk dulu saudara iman saya yang baru. Ya. Saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Iya. Alhamdulillah. Sebentar, saya ingin memberitahukan beberapa hal, tapi sebelumnya silakan ditandatangani dulu di atas materai, kemudian ditulis namanya di sini. Nanti setelah dibawa pulang, mau laminating boleh, tapi sebelumnya ditempel dulu fotonya. Fotonya foto Stefanus ya, jangan foto. Silakan. Itu tanda tangan susah itu ditiru itu. Berapa kali naik turunnya nggak bisa kehitung. Nama pelengkap atau nama boleh, Immanuel boleh tuh. Di bawahnya ya? Ya boleh. Kelahiran tahun berapa sih nih? Oh, 95. Masih muda bener ya. Oke, ini nanti setelah ditempel foto, di laminating dan segera mengurus ke kelurahan ya, Dukcapil. Oh, Dukcapil. Untuk mengganti keterangan agama di sini. Oke. Segera ya. Ya. Ini udah dikirim ke Suci belum KTP-nya? KTP-nya yang saya kirim kayaknya belum. Saya langsung difoto. Saya foto ya. Ya, difoto. Oke. Baik, ini saya kembalikan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan begini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap orang yang lahir itu sebenarnya fitrah. Termasuk Stefanus. Fitrah artinya itu Muslim. Muslim artinya itu apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Artinya itu Muslim ya. Jadi kalau Islam itu adalah arti berserah diri, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Nah, jadi kalau Islam ajarannya, Muslim adalah orangnya. Oke. Nah, ketika orang yang lahir itu nanti besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Ya. Nah, tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, sampai dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Nah, fitrah itu sifat asalnya, gitulah. Ya. Dan juga di dalam Islam kita memahami setiap orang yang akhirnya dia memeluk Islam, ya, yang dari luar Islam terus dia memeluk Islam, dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Ya, tetapi kebaikannya yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak tuh? Ya, luar biasa. Alhamdulillah, ini adalah kabar baik buat kita semua yang ingin menerima Islam. Ya, Islam berserah diri, Muslim kita sebagai Muslim. Jadi kerjaan kita, ibadah kita, hidup kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Nanti belajar pelan-pelan ya. Nanti belajar step by step. Iya. Saya kasih buku di sini sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah. Yang pertama Quran nih. Quran kita siapkan, kita berikan pada Stefanus nanti untuk belajar, untuk dibaca. Tapi sebelumnya kalau belum bisa baca, belajar pakai buku ini, Iqra. Nah, ya ini buku Iqra.
Nanti buku ini yang dipakai untuk Stefanus belajar di rumah dengan guru yang kita kirim ke rumah. Oke. Oke, ya, ini buku ikronnya. Ini juga dikasih buku panduan sholat lengkap, dari mulai niat, wudhu dan segala macam sampai bisa sholat sendiri. Oke, nanti belajarnya step by step. Oke, baik. Mulai hari ini sudah mulai dibaca. Ya, oke, baik. Jadi karena sudah bersadat, jadi sebenarnya Stefanus sudah terbebani dengan syariat Islam. Oke, tetapi bukan berarti saya kasih buku hari ini baca, besok bisa jadi imam di masjid, bukan. Belajar pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya belum bisa sholat sendiri, yang penting kalau cowok sholatnya di masjid. Oke. Kalau belum bisa, belum hafal bacaannya, ikutin aja gerakan imam. Kita ikutin gerakan, setiap gerakan kita bacanya cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu cukup ya. Tapi belajar. Iya, jangan berhari-hari berminggu-minggu tetap subhanallah terus gitu. Iya. Ya. Ini dipelajarin. Di sini juga ada, nah ini untuk latihan, untuk nyontek. Ini kita kasih contekan nih. Sajadah ada bacaan sholatnya. Ya, jadi nanti setelah baca buku itu, prakteknya pakai sajadah sambil berdiri, bisa sambil baca. Ya, sehari 5 kali, masa ya seminggu nggak bisa gitu. Okay. Kalau dulu di sekolah nyontek, sekarang kita boleh nyontek juga. Ini juga ada sarung. Nah, ini buat modal sunat nanti ya, habis sunat ya. Sarung ini sarung pemberian dari BHS Tex ya, sarung atlas, sarung merah putih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang memberikan ini dibalas dengan segala kebaikannya. Nah, ini saya taruh sini. Ini pakai amplop. Ini ini segera diurus ya, untuk KTP-nya ya. Dan jangan dibawa ke Pegadaian, nggak laku. Baik, ini tolong diterima. Ya. Oh ya, sudah sunat belum? Belum. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Gitu? Iya, gratis, nggak usah bayar. Tenang aja. Nanti tinggal tentukan jadwalnya ke Suci. Ke Mbak Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian. Alamatnya di sini. Nanti juru sunat yang datang. Tenang aja. Sekaligus dikasih obatnya. Ya, jadi bukan habis sunat nanti beli obat sendiri, enggak. Langsung dikasih obat. Itu udah paket gitu. Baik. Ya. Siap. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya, alhamdulillah. Belajar pokoknya step by step. Setiap orang yang baru masuk Islam juga Allah Maha Tahu lah. Manusia punya keterbatasan. Jadi belajarnya step by step. Ada yang namanya seperti yang disebut dengan grace period lah. Ya. Ayo belajar dulu nih. Nah, jadi ya walau-walam dianggap atau diperhitungkan atau tidak itu hanya Allah yang Maha Tahu. Ya, tapi yang penting kita tetap harus belajar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oh iya, untuk sholat Jumat itu sudah wajib. Sudah wajib. Laki-laki wajib sholat Jumat. Nah, kalau misalkan belum hafal, belum tahu nih apa-apa aja yang harus dilakukan pakai sholat Jumat gitu. Itu apakah ngikutin aja imamnya? Ngikutin aja. Jadi usahakan sholat Jumat itu datang ke masjid sebelum azan. Sebelum azan zuhur ya. Nanti ada masjid yang azannya 2 kali atau gimana, tapi sebelum azan pertama kita usahakan sudah datang. Udah tinggal duduk, ya, dengerin aja apa yang khotib ya bicarakan sampai nanti ada sholat 2 rakaat. Ikutin aja gerakan orang-orang. Dan adabnya jangan pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan. Oh ya enggak, saya biasa kemeja. Ya, atau kemeja. Pokoknya kalau ke masjid, kalau laki-laki ke masjid, usahakan pakai pakaian yang paling baik. Sopan. Ya, tidak ada tulisan di belakangnya. Jangan nanti kalau ada tulisan Metallica, orang sholat baca di rumah Metallica, jadi nggak khusyuk gitu. Ya, terus usahakan pakai pakaian, jangan sampai kalau kita lagi sujud kangkat. Jangan ngeliatin aurat gitu ke orang lain, nanti orang jadi ya. Wudhu, nanti belajar wudhu kan?
Pokoknya sebelum ke masjid atau wudhu di masjid boleh. Oke. Ya. Biasa makan babi? Dulu enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak? Udah Kenapa? hampir 2-3 tahun. Oh, udah 2-3 tahun nggak makan babi. Udah. Di Islam babi Udah haram. Tahu ya? Jangan nanti nyari-nyari lagi gitu. Ada satu babi di mana ya kan. Udah enggak. Oke, alhamdulillah. Pokoknya belajar Islam pelan-pelan, tapi rutin. Kuncinya kita bisa itu karena kita terbiasa. Ya, terbiasa berarti kan kita harus mengulang-ulang. Apapun itu, sholat diulang-ulang. Kalau wudhu diulang-ulang pasti kita tahu. Nanti kalau baca Iqra juga, kalau diulang-ulang juga cepat bisa. Intinya kan begitu. Iya. Apapun kalau kita mau bisa, kita harus terbiasa. Iya, betul sih. Contohnya saya kemarin diajarin ayat Al-Fatihah. Itu Udah bisa? Al-Fatihah, alhamdulillah udah hafal. Udah hafal? Keren. Belum syahadat udah hafal Al-Fatihah, gimana ceritanya nih? Waduh. Mau dites dong? Mau dites? Boleh? Bacaan Al-Fatihah? Boleh, coba silakan. Nah, sebelum baca sebuah surat di dalam Quran, sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya kita ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry? A'udzubillah Himinas syaiton hirojim. Artinya aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke. Gitu. Coba, pengen dengerin Al-Fatihahnya? Masih apa enggak? Masih dong. Boleh dong, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaannya nanti diperbaiki ya sama guru yang kita kirim. Oke. Luar biasa kan? Nah, ini baru orang yang mendapatkan kebenaran, menemukan cahaya. Bukan seperti misionaris, sibuk menjelekkan agama orang. Bukan fokus dengan agamanya, kelebihannya apa. Sibuk menjelek-jelekkan itu agama sebelah ya. Dia itu setan. Saya tanya sama Tuhan, nabinya di mana? Di neraka. Kenapa di neraka? Karena dia mengajarkan yang tidak sesuai. Mengajarkan istri lebih dari satu. Halo? Kalau kamu bilang Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka karena mengajarkan istri lebih dari satu, bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Bagaimana dengan Nabi Musa, Abraham? Kamu mau bilang mereka semua masuk neraka? Halo? Ngaco luar biasa. Kalian bayangkan kalau dulu Yakub teman-teman, tidak poligami. Adik kakak dinikahi, sama 2 pembantunya dinikahi juga, 4 istrinya. Apakah ada bangsa Israel? Coba saya tanya. Bisa ada nggak yang namanya bangsa Israel? Nggak ada. Tahu dulu sejarah ini, kadang-kadang orang Kristen. Banyak yang jadi Kristen cuman modal setiap minggu datang ke gereja, ya nggak tahu apapun, tapi sok ngoceh. Misionaris juga sama. Misionaris ini, mohon maaf, kita ajak diskusi nggak berani kok. Nggak ngerti mereka. Mereka nggak ngerti poinnya. Mereka nggak ngerti ajaran mereka sendiri. Yakub itu kalau nggak poligami, bisa ada bangsa Israel. Coba saya tanya. Itulah pintar sedikit, ya. Pintar sedikit teman-teman, terutama teman-teman Kristen. Taulah sejarah. Yakub itu poligami, Lea, Rahel. Terus dari hambanya 2 orang diambil, Bilha dan Jilpah. Dari situlah anak-anaknya lahir. Kan begitu. Barulah ada 12 suku Israel. Kalau nggak ada, mana? Nggak ada satupun. Dari Lea, anaknya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskar, Jebulon. Terus ada perempuan satu yang nggak termasuk suku Israel, Dina. Dari istri kedua, Rahel, kan gitu. Anaknya siapa? Yusuf, Benjamin. Ya, Yusuf, Benjamin. Baru Bilha, kan gitu, Mandul. Aduh. Memalukan ya sebenarnya ini ya. Memalukan sekali. Tapi ya sudahlah. Namanya Polikardus. Aduh, saya kadang-kadang kalau lihat Polikardus ini ketawa aja sih. Misionaris ini cuma menyebarkan agama tanpa tahu sebenarnya ajaran agamanya seperti apa. Ya, dan itu memalukan sekali. Jadi kalian bisa lihat perbedaan orang yang
mencari kebenaran sama orang yang ikut-ikutan. Kalau saya bilang nih misionaris cuma ikut-ikutan dan karena pekerjaan. Ditawarkan, mau jadi misionaris nggak? Boleh. Kan begitu. Mereka menganggap dengan jadi misionaris, mereka dapat gaji, ya, hidupnya bisa layak, di satu sisi juga nyari pahala gitu kan. Kerja demi Tuhan, mereka pikir kerja demi Tuhan, padahal di mereka nggak ada konsep pahala. Saya dulu pernah nanya sama beberapa full-timer, ya, beberapa volunteer juga, ya, orang yang mau jadi volunteer yang membantu di gereja. Apa yang dicari? Wah, dia bilang enak dong. Kerja di gereja tuh paling enak. Dibilang yang pertama dapat duit, ya, kita dapat kehidupan. Yang kedua, ya, kita membantu Tuhan dan bekerja buat Tuhan. Dapat amalnya, dapat pahalanya. Saya bilang loh, sejak kapan Kristen ada pahala dan amal? Nggak ada. Oh ada dong, upah di surga gitu kan. Nah, upah di surga lagi dibahas. Sedangkan sebagian Kristen nggak percaya dengan upah di surga itu. Mereka menganggap bahwa dengan matinya Yesus sudah selesai, mereka semua sama. Masalah upah saja ya, di surga itu ada kelas-kelasnya atau tidak aja mereka masih bingung. Masih bingung, Tuhannya siapa masih bingung, semua masih bingung. Bentuk surganya masih bingung, ada yang bilang ada perang naga, ada yang bilang enggak, udah selesai. Ya, perang naganya udah duluan selesai gitu kan. Terus bagaimana dengan pesundal masuk duluan? Oh, pesundalnya sudah tobat gitu kan. Pesundalnya sudah tobat. Wah, pesundal udah tobat, besok kambuh lagi gimana gitu. Karena biasanya yang tobat-tobat ini adalah barang 20-30% yang kambuh. Coba lihat. Ya, orang-orang yang sudah tobat tuh teman-teman, dari 100 orang misalnya yang sudah tobat dari narkoba, bisa itu 20-30%-nya kembali. Takutnya kembali pula nanti bersundal pula di surga, kan gawat juga ini orang. Ada-ada aja gitu. Kalau di Islam jelas, masuk neraka dulu, hukuman dulu. Hukuman itu tujuannya apa? Supaya benaran tobat. Ya, supaya selesai, dicuci, dibersihkan semua. Tapi ya sudahlah. Kalau kita kan nggak perlulah membahas-bahas agama orang lain ya. Kalau kita menyiarkan tentang Islam. Kalau mereka ini ya nggak pede. Kalau saya sekarang kan lagi counter ya teman-teman. Saya bukan lagi ini menjelaskan Islam 100%. Saya lagi mengcounter. Lagi mengcounter fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana terhadap Islam. Upaya-upaya misionaris untuk mengikis akidah saudara-saudara kita di luar. Ini yang saya lawan dan ini yang saya suarakan terus. Ya, jadi agak beda. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung, sudah menonton channel ini. Jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru. Dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.